guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Dayurani Pelitawati. Teman-teman pernah gak sih kepikiran dan ingin tahu gitu, kok banyak banget ya orang yang ngomong tentang hormon estrogen, hormon reproduksi. Sebenarnya itu tuh apa sih guys? Oke, kita bakalan cari tahu dan kupas tuntas semuanya di vlog kali ini. Langsung aja kita mulai dari sekarang. Nah, hormon estrogen. Jadi, estrogen itu merupakan suatu zat biokimia yang diproduksi secara alami ya guys ya sama tubuh kita. Khususnya banyaknya di perempuan-perempuan nih. Nah, di mana sih hormon estrogen itu diproduksi di tubuh? Sebagian besar hormon estrogen diproduksi di kelenjar ovarium. Nah, selain itu ada juga kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal yang memproduksi sedikit jumlah estrogen dalam tubuh. Nah, udah pada tahu kan sekarang estrogen diproduksi di mana? Teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya di dalam tubuh ada 3 jenis hormon estrogen loh. Yang pertama ada estron. Nah, estron ini merupakan jenis hormon estrogen yang banyak pada wanita-wanita menopause. Wanita menopause itu ketika seseorang sudah tidak menstruasi sebanyak 12 periode atau dalam 12 bulan. Nah, pada wanita-wanita menopause ini jumlah estronnya meningkat ya teman-teman. Lalu jenis estrogen yang kedua yaitu ada estradiol. Nah, untuk estradiol ini dia banyak pada wanita-wanita dengan usia reproduktif yang aktif ya teman-teman. Jadi kayak kita nih sekarang, posisi aku sekarang hormon estradiolnya itu lagi tinggi nih. Nah, itu tuh berperan penting banget nih dalam menjaga kesuburan dari wanita. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu ada estriol. Nah, pada estriol ini dia akan meningkat kadarnya dalam tubuh ketika wanita itu sedang hamil, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada wanita lagi hamil, oh berarti estriolnya ini E3-nya lagi meningkat ya, teman-teman. Nah, sekarang kita udah tahu kan tentang 3 tipe dari estrogen. Sekarang kita bakal masuk ke fungsi-fungsi dari estrogen. Yuk kita mulai dari sekarang. Estrogen membantu tubuh dalam meregulasi suhu loh guys. Wah, keren banget nggak sih? Selain dia terkenal untuk fungsi reproduksinya, dia juga mampu meregulasi suhu dalam tubuh kita. Nah, estrogen ini dia cenderung mampu untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh kita itu dipertahankan pada suhu yang normal guys. Lewat apa sih? Nah, dia itu melewati suatu mekanisme dari autonomic nervous system. Jadi kalau misalnya hormon estrogen itu udah diproduksi sama tubuh, terus dia mampu mempengaruhi autonomic nervous system ya guys ya. Jadi suhu tubuh kita bisa lebih turun nih. Kebalikannya sama temennya progesteron. Kalau progesteron itu dia mampu untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, fungsi estrogen yang kedua, estrogen membantu menjaga kepadatan tulang. Nah, ini benar banget guys, karena estrogen ini dapat mengaktifkan atau meningkatkan ekspresi dari OPG dan TGF-beta yang ada di sel osteoklas. Jadi, kalau ekspresi dari OPG-nya ini dia meningkat, maka osteoklas ini akan terhambat guys dalam menjalankan tugasnya, yaitu untuk resorpsi tulang. Kalau misalnya resorpsi tulangnya nggak terjadi, maka dia tidak akan ada penurunan dari massa tulang. Dia sel-sel tulang itu nggak akan mati, sehingga tetap menjaga sel-sel tulangnya ini bisa berproliferasi dan mencegah dari osteoporosis. That's why
pada orang-orang yang udah menopause nih, yang hormon estrogen jenis estronnya yang meningkat, dia udah nggak punya estradiol yang mempertahankan kerja dari sel-sel tulang untuk kepadatan tulang, dia bisa mengalami osteoporosis guys, karena estradiolnya ini udah menurun gitu teman-teman. That's why orang-orang yang udah menopause itu rentan ya untuk mengalami osteoporosis. Kalau misalnya udah osteoporosis bahaya banget nih teman-teman. Kita harus aware karena bisa mengakibatkan bone fracture atau patah tulang. Nah, di mana sih tulang yang sering mengalami fracture atau patah tulang pada wanita-wanita yang menopause dan mengalami osteoporosis? Biasanya ada di tulang belakang atau di tulang pinggang ya teman-teman, atau di tulang panggul ya teman-teman. Nah, selanjutnya fungsi estrogen yang ketiga. Estrogen membantu dalam perkembangan payudara. Bener banget teman-teman. Karena estrogen ini dapat menstimulasi kelenjar-kelenjar mamae yang ada di payudara untuk lebih mature, lebih matang. Biasanya bekerjanya ini sebelum menstruasi. Ketika sebelum menstruasi, payudara ini dipersiapkan oleh hormon estrogen sehingga sebelum menstruasi biasanya bisa merasakan di payudara itu sedikit nyeri atau swelling atau bengkak ya teman-teman. Nah, ini tujuannya untuk mempersiapkan payudara dalam perkembangannya ya menjadi lebih mature. Lalu fungsi estrogen yang keempat. Fungsi estrogen yang keempat ini berhubungan sama fungsi yang ketiga guys, yaitu hormon estrogen membantu mempersiapkan payudara dalam memproduksi ASI atau air susu ibu. Bener banget nih, karena pada saat wanita itu hamil, hormon estrogen ini akan banyak dialirkan ke kelenjar payudara untuk mempersiapkan payudara dan pematangan dari kelenjar-kelenjar mamae glandularnya ini untuk memproduksi ASI ya teman-teman. Di situ nanti ada alveolar-alveolar yang khusus untuk memproduksi ASI. Nah, selanjutnya fungsi hormon estrogen yang kelima. Estrogen membantu tubuh untuk mengatur kadar total kolesterol di dalam tubuh. Hal ini bener banget ya teman-teman, karena udah ada penelitiannya nih bahwa pada wanita-wanita yang postmenopause, yaitu kadar total kolesterolnya ini meningkat. Nah, dimana pada wanita-wanita yang postmenopause ini kan dia banyaknya ini estrogennya estron ya, sedangkan estradiol itu udah sedikit, sehingga pada wanita-wanita postmenopause jumlah total kolesterol itu bisa meningkat teman-teman. Selanjutnya fungsi hormon estrogen yang keenam. Hormon estrogen membantu dalam pematangan sel telur yang ada di ovarium. Bener banget guys, karena hal ini berkaitan ya sama siklus menstruasi, di mana siklus menstruasi atau endometrial cycle di dalam tubuh wanita ini ada dua fase nih teman-teman, fase folikular dan fase luteal. Nah, pada fase folikular ini dia terjadi pematangan dari folikel. Untuk membantu pematangan folikel ini dia memerlukan hormon estrogen. Nah, jadi bener-bener dia itu berpengaruh banget ya teman-teman sama folikel-folikel untuk pematangan sel ovum atau sel telur. Selanjutnya, fungsi dari hormon estrogen yang ketujuh. Hormon estrogen membantu mempersiapkan rahim untuk menerima janin. Nah, hal ini bener banget teman-teman, karena pada hari kedua dari gestasi, di sini akan masuk ke fase 1 dari sekresi estrogen. Nah, di fase 1 sekresi estrogen ini terdapat preovulatory estrogen. Preovulatory estrogen dia akan menstimulasi proliferasi dari sel-sel epiteluminar dan glandular yang ada di rahim atau uterus. Nah, ketika dia terstimulasi, maka proliferasi ini akan semakin banyak dan membantu mempersiapkan rahim untuk implantasi dari sel ovum yang telah terfertilisasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi hormon estrogen yang ke-8. Hormon estrogen memicu menstruasi dengan bantuan hormon progesteron. Hal ini benar banget ya teman-teman. Jadi ketika memasuki fase luteal pada siklus endometrium, estrogen ini akan menurun, progesteron meningkat.
Progesteron yang meningkat ini akan membantu penebalan, sedangkan penebalannya ini kan dia memerlukan proliferasi dari sel-sel kan, yang dibantu sama estrogen. Ketika dua fase ini udah berlalu, nanti progesteronnya itu turun dan sel-sel yang telah terproliferasi dengan inducement dari estrogen, dia akan meluruh juga kan, makanya bisa terjadi menstruasi nih teman-teman gitu. Jadi bener-bener hormon estrogen ini dia bermanfaat banget ya untuk tubuh. Dan teman-teman, ada fun fact lainnya nih, bahwa hormon estrogen ini dapat mempertahankan kekenyalan, lalu mukosa di vagina dan mukosa di area genital ini tetap licin loh teman-teman, karena produksi mukusnya. That's why pada wanita-wanita dengan usia reproduktif yang masih aktif nih teman-teman, yaitu mukosa dari area genitalnya itu dia licin karena bantuan dari hormon estrogen yang jenis estradiol. Sedangkan pada wanita-wanita yang postmenopause, di mana estradiol itu menurun, banyaknya itu estron. Nah, ketika estradiolnya ini menurun, maka akan terjadi adanya dryness atau kekeringan. Jadi memungkinkan ketika adanya gesekan, dia akan mengalami mudah cedera, mudah trauma, mudah juga perdarahan, dan sering merasa nyeri teman-teman. Dan ini sangat-sangat tidak nyaman ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah belajar dan udah sama-sama tahu, oh ternyata hormon estrogen ini banyak banget ya manfaatnya dalam tubuh. Kalau gitu makan hormon estrogen yang banyak aja kali ya dari luar. Teman-teman, nggak semudah itu. Karena kalau misalnya tubuh kita kelebihan hormon estrogen gitu ya, karena konsumsi obat-obatan atau hormon replacement terapi yang mengkonsumsi hormon estrogen yang eksogenus gitu dari obat-obatan atau iatrogenik, maka kelebihan dari hormon estrogen ini dapat mengakibatkan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan guys dalam tubuh. Apa aja sih kondisi yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh kelebihan dari hormon estrogen? Yang pertama ada breast cancer teman-teman, atau kanker payudara. Ya bener banget, karena di payudara ini memiliki reseptor estrogen. Kan fungsi secara fisiologis, secara normal, hormon estrogen ini untuk perkembangan dari payudara. Dan untuk bekerjanya dia butuh reseptor ya kan. Kalau misalnya reseptor itu terlalu aktif karena ada hormon estrogen yang eksogenus dari luar, maka dia akan mengakibatkan proliferasi sel-sel payudara ini lebih aktif, lebih cepat. Jadinya proliferasi sel yang tidak terkontrol ini mengarah pada breast cancer teman-teman, yang tipe estrogen sensitif ya. Nah, selain itu, yang kedua, kelebihan hormon estrogen di dalam tubuh dapat meningkatkan risiko dari kanker endometrium. Karena endometrium ini sel-sel dari luminar, glandular, dia terproliferasi karena terstimulasi oleh estrogen. Kalau dia terstimulasi terus-menerus, sama berakhir pada proliferasi sel yang banyak gitu guys, meningkat. Jadinya ada pertumbuhan sel yang berlebih, yang abnormal, yang mengarah pada keganasan, yaitu kanker. Selain itu, hormon estrogen pun yang banyak dalam tubuh dapat mengakibatkan kondisi yang ketiga, yaitu blood clot atau penggumpalan darah teman-teman. Dimana hormon estrogen yang tidak seimbang atau kebanyakan dalam tubuh akan mengakibatkan sel darah kita yang ada di pembuluh darah itu lebih mudah untuk menggumpal. Terus kalau darahnya menggumpal gimana? Nah, akan terjadi gangguan peredaran darah. Misalnya orang-orang itu jadi hemolisis, lalu sering perdarahan karena koagulasinya terganggu. Ini bahaya banget ya teman-teman. Kita harus careful banget nih tentang ini. Karena kalau misalnya udah terjadi blood clot atau darah-darah yang menggumpal itu nih teman-teman, itu bahaya banget karena si gumpalannya ini nih, dia dapat mengakibatkan kondisi yang keempat, yaitu stroke. Kenapa kok bisa stroke? Nah, coagulated blood ini
yang masuk ke peredaran darah yang ada di otak kita, dia dapat menyumbat pembuluh darah kecil, teman-teman, pembuluh darah kapiler. Jadinya area dari otak ini tidak tervaskularisasi dan tidak tersuplai darah dengan adekuat, dengan baik, sehingga mengakibatkan stroke yang iskemik ya. Nah, selain itu kalau misalnya masuk ke paru-paru gimana? Menimbulkan kondisi yang kelima, yaitu pulmonary embolism, di mana coagulated blood-nya ini dia menyumbat pembuluh darah yang kecil yang ada di paru-paru, sehingga orang itu bisa mengalami gagal nafas. Kalau misalnya menghambat pembuluh darah sendiri gimana nih? Yang ada di kaki biasanya dapat mengakibatkan deep vein thrombosis. Biasanya orang-orang yang mengalami deep vein thrombosis ini pada keadaan yang hypercoagulable state ya teman-teman. Salah satunya karena obat. Nah, estrogen yang eksogenus ya, yang dari obat-obatan itu bisa mengakibatkan DVT, teman-teman. Nah, that's all teman-teman untuk hari ini tentang hormon estrogen. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka sama konten aku, boleh banget untuk di-like. Kalau misalnya nggak suka, boleh dislike. Jangan lupa untuk subscribe and turn notification on supaya teman-teman bisa dapat informasi setiap aku upload video terbaru. Aku upload video di YouTube channel aku ini setiap minggunya ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan karena aku bakal update tentang info-info kesehatan, traveling, daily vlog aku, dan juga gimana sih keseharian as a medical students ataupun keseharian aku seperti biasanya. That's all for today. See you in my next video. Bye-bye.